berapa, dan 4 dokumen alokasi biaya berapa. Siap. Iya, Ibu. Ada satu lagi, Bu, yang tadi belum kejawab. Untuk pengelolaan B3, Bu, bahan beracun dan berbahaya. Yang kewenangannya pusat ya, Pak? Yang ini ya? Iya. Cuma di daerah ketika dia ada penambangan emas skala kecil, kemudian dari sektor kesehatan ada peralatan yang menggunakan merkuri, itu kita ditugaskan dari Perpresnya untuk menyusun rencana aksi daerah untuk penghapusan dan pengurangan merkuri. Nah, itu dimasukkan ke kegiatan apa, Bu, ya? Mohon izin Pak, kita kan tadi posisi diamanatkan menyusun rencana aksi, tapi bukan kita yang mengelola kan ya Pak? Atau kita mengelola juga? Yang disuruh menyusun kita di kabupaten, di pemerintah kabupaten. Tapi yang kelola pusat? Otomatis kita, maksudnya anggarannya itu ditaruh di mana, sementara di pembagian urusan B3 kayaknya nggak masuk di urusan kabupaten. Iya, nggak masuk, Pak. Jadi kalau maksudnya kalau untuk penyusunan rencana aksinya, kita masih bisa, Pak, membuat itu di XX yang di program pertama, kegiatan pertama, subkegiatan pertama. Yang ini, Pak, mohon maaf, saya tunjukkan. Tapi kalau posisi untuk kita yang melaksanakan itu melanggar Undang-Undang 23 posisinya. Kalau maksudnya kita kan berarti ren aksinya akan masuk dalam dokumennya Pemda. Sebab saya pikir dokumen ini maksudnya untuk jadi bahan pertimbangan ke pemerintah pusat, Pak. Karena kan yang tahu kondisi real di daerah itu kan pemerintah daerah ya Pak ya. Maksudnya yang ini. Tapi kalau kita yang eksekusi memang pasti tidak akan terbuka subkegiatannya karena kita tidak punya kewenangan untuk pengelolaan B3 dan limbah B3. Nah, sehingga kalau memang amanat Perpres ada yang seperti itu, mohon izin Pak, tolong kami disurati untuk usulan pemutahiran, sehingga nanti kami di pemerintah pusat kami akan lakukan pembahasan dengan KLHK-nya. Belum tentu itu akan masuk ya Pak ya, karena tetap kami akan berpegang pada lampiran Undang-Undang 23. Mungkin bisa jadi win-win solution-nya dengan Perpresnya. Jadi Pemdanya yang bikin rencana aksi sesuai dengan kondisi lingkungan, tapi tetap yang eksekusi adalah KL. Jadi kita posisi memberikan masukan ke KL-nya. Mohon izin Pak, jadi maksud saya kita bisa masukkan untuk penyusunan dokumen perencanaannya itu di sebentar Pak. Yang ini Pak, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Karena pasti tidak akan terbuka untuk subkegiatan di pengelolaan B3 dan limbah B3 karena kita tidak ada kewenangan di situ Pak. Maksudnya kita bantu di sekretariat ya Bu? Iya, silakan berkoordinasi dengan bidang Pak. Kan penyusunan rencana aksi ini kurang lebih rapat ya Pak ya, sama mungkin Perjadin untuk lihat sama nyusun dokumennya Bu. Iya, maksudnya alokasi belanjanya, saya membayangkan itu alokasi belanjanya itu pasti makan minum rapat. Komponen biayanya komponen biayanya. Ya, jadi maksudnya itu kita bisa masukkan ke sini Pak. Nanti tetap posisi penunjukan KPA itu kan sesuai dengan TUSI. Pasti kalau misalnya akan di KPA-kan, ini kan pasti akan tetap di sekretariat Pak. Tidak bisa di bidang karena kalau untuk program penunjang urusan ini kan kewenangannya, bukan kewenangan tapi TUSI-nya sekretariat. Nah, silakan bisa lewat pelibatan atau misalnya akan dibuatkan SK tim, berarti kan di situ ada pembayaran honorarium tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Bu Livi penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin nanti segera ditindaklanjuti surat pengajuan tentang pemutakhiran itu dari Dinas PKPLH, nanti tolong disampaikan ke Bapak Dalitbang.